kehidupan sehari-hari yang berubah, dan juga banyak pembatasan-pembatasan yang membuat tidak nyaman ya. Jadi efek dari pandemi terhadap kesehatan mental ada korelasinya, di mana setiap orang beserta adaptasinya ini akan menentukan tingkat kesehatan jiwanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Siwi dari Tirto Jiwo Channel. Terima kasih teman-teman sudah selalu menyertai tayangan-tayangan kami, sudah share, like, dan subscribe. Kali ini kita ketemu di akhir pekan ya. Jadi saya akan berbicara soal kesehatan mental di masa pandemi COVID ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya diminta untuk menjadi pembicara di keluarga berencana yang mengulas tentang kesehatan mental. Dan ketika di sesi tanya jawab itu banyak dari ibu-ibu yang menyampaikan tentang kondisi remaja terkait dengan pandemi, kesehatan mental remaja terkait dengan pandemi ya. Jadi hari ini saya juga akan mengulas dan membagikan pengetahuan kepada teman-teman semua. Baik di sini mungkin ibu-ibu yang memiliki anak remaja ataupun juga guru-guru yang mendidik anak-anak remaja ataupun juga remaja sendiri. Jadi khas pada masa remaja adalah kelekatan yang kuat dengan teman ya. Jadi bagi mereka hubungan dengan teman, kebersamaan dengan teman itu menjadi satu hal yang indah, satu hal yang dinanti-nantikan dan satu hal yang merupakan pola yang membentuk kepribadiannya. Nah, terkait dengan hal tersebut, pandemi menjadikan satu kondisi terisolasi ya. Ketika PPKM ketat, bahkan ada beberapa daerah yang menjalani lockdown, ini akan berefek kepada kesehatan mental penduduknya ya. Jadi di sini kenapa berefek? Karena di situ ada pembatasan-pembatasan sehingga orang-orang harus beradaptasi. Orang-orang yang mampu beradaptasi dengan baik, dia akan merasa baik-baik saja. Tapi ketika ada kegagalan di adaptasinya, sehingga dia tidak nyaman, sehingga dia terganggu, sehingga dia merasa bahwa banyak hal yang di luar jangkauan dia, ini yang menimbulkan potensi untuk kesehatan mentalnya terganggu. Walaupun publikasi penelitian tentang kesehatan gangguan mental terkait dengan pandemi sebagai faktor tunggal itu memang belum ada, dalam artian bahwa ketika terjadi gangguan mental pada masa pandemi itu biasanya atau yang diaplikasikan adalah terkait dengan hal-hal lain atau faktor-faktor lain. Namun begitu, di sini saya akan mengulas kesehatan mental di masa pandemi, khususnya di masa remaja, agar kita semua bisa mendeteksi atau mengenali dan juga mengantisipasi supaya itu tidak terjadi. Ya, jadi masa remaja biasanya anak-anak memiliki keinginan independensi atau kemandirian ya, sehingga pembatasan-pembatasan yang dilakukan orang tua ataupun sistem masyarakat terhadap dirinya untuk membatasi kerumunan, tidak tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang biasanya dia lakukan seperti sekolah, seperti hangout dengan teman-temannya, seperti jalan-jalan mencari buku atau sekedar menghabiskan waktu sore setelah mereka lelah belajar ya. Jadi pembatasan-pembatasan itu menimbulkan rasa tidak nyaman, rasa terisolasi.
ya, sehingga akan muncul boring atau bosan ya. Nah, kebosanan ini muncul, dan ketika kebosanan ini berlanjut dan tidak ada pengalihan ke hal-hal yang positif, terus ada kombinasi lain, misalnya ketika terjadi kondisi lockdown, anak-anak di rumah, orang tua WFH ya, jadi kontak di keluarga itu semakin tinggi, ini menjadi rawan terjadinya konflik yang juga mempengaruhi kesehatan remaja ya. Walaupun kondisi kontak yang lebih intens daripada masa-masa belum pandemi itu juga sebetulnya merupakan hal positif, di mana di situ memperkuat jalinan kasih sayang ya, membentuk pola-pola baru keluarga gitu ya. Tapi di sini yang saya bahas tentang bahaya psikologis terhadap kesehatan mental adalah andaikan kondisi-kondisi tersebut tidak terkelola dengan baik atau ada pemicu-pemicu gitu ya. Nah, anak-anak sebetulnya penyerapan mereka terhadap bahaya COVID-19 itu tidak seperti orang tua yang kemampuan intelijen, kemampuan berpikirnya lebih kompleks. Anak-anak biasanya menyerap informasi itu sebagai peringatan dan dia membentuk kepatuhan saja untuk melaksanakan apa yang diminta oleh orang-orang dewasa ataupun sistem masyarakat ya. Jadi sehingga kadang-kadang pemahaman yang dia tidak sepenuhnya, kemampuan daya pikirnya, dan juga di situ mungkin ada pressure atau tekanan-tekanan terhadap perilakunya, ini yang membuat mereka merasa bahwa pandemi ini melelahkan, pandemi ini mengubah segalanya ya. Jadi menimbulkan perasaan kapan pandemi ini segera berakhir. Bahkan kadang-kadang muncul kemarahan ya, gara-gara pandemi nih saya jadi tidak bisa sekolah ya, gara-gara diperketat nih saya menjadi tidak bisa ketemu teman, jalan-jalan di mall, beli buku dan lain-lain. Oke ya, itu kondisi-kondisi kenapa terjadi gangguan mental di akibat efek pandemi. Yang bisa kita lakukan yang pertama sebagai orang tua ya, ibu-ibu dan bapak-bapak bisa dalam momen pandemi ini bisa membangun suatu pola-pola interaksi yang lebih sehat dengan putra-putri Anda ya. Waktu yang banyak di rumah silahkan diisi dengan hubungan yang yang harmonis. Dulu mungkin Anda akan memiliki sedikit quality time. Bapak bekerja, ibu bekerja, atau ibu sibuk dengan kegiatan rumah tangga ya, anak-anak sekolah, pulang waktunya sedikit, sehingga keluarga perlu menyempatkan quality time. Tapi kondisi yang sekarang dengan pandemi dan ayah WFH, ibu ada pengaturan kerja ya, anak-anak di rumah, ini bisa menjadi momen untuk Anda membentuk satu pola-pola hubungan yang baik dengan anak-anak Anda ya. Jadi Anda bisa menjalani hobi bersama, memberikan keterampilan-keterampilan yang mungkin waktu di masa bukan pandemi itu sulit untuk mengalokasikan waktunya ya. Ayah-ayah bisa mengenalkan perbempelan kepada anak-anak laki-lakinya ya. Ayah-ayah bisa mengajarkan satu keterampilan bela diri ke anak-anaknya ya. Dimana kegiatan-kegiatan itu dimaksudkan untuk pengalihan dari kekosongan hari-harinya menjadi kegiatan yang positif ya. Untuk yang perempuan mungkin ibu-ibu bisa mengajarkan masak, melibatkan anak-anak perempuan masak, berkebun ya, ataupun menjahit kalau yang bisa menjahit, atau membuat hal-hal lain yang menyenangkan. Cara sederhana mungkin menata rumah ya, mengatur ulang interior rumah gitu ya. Ya, di sini pola-pola tersebut diharapkan bisa mengalihkan boring atau kekosongan remaja terhadap kegiatan yang lebih baik.
Itu yang pertama bagi orang tua. Terus yang bagi orang tua yang kedua adalah pahamilah bahwa anak-anak ini memiliki dunia tersendiri, dunia yang berbeda dengan orang tua ya. Jadi kalau saya ditanya sulit mana menjadi anak memahami orang tua atau orang tua memahami anak, saya akan bilang bahwa lebih mudah orang tua memahami anak. Karena apa? Karena orang tua pernah menjadi anak, walaupun konteks zamannya berbeda, tapi artinya bahwa kita bisa membayangkan apa yang sebenarnya diinginkan anak. Tentu saja kita perlu melengkapi pengetahuan kita terhadap hal-hal yang terkait dengan perkembangan anak ataupun hal-hal yang mempengaruhi tipikal dan kepribadian anak, kebiasaan anak di masa sekarang. Oke ya. Jadi di sini hubungan antara orang tua dan anak yang saya maksudkan untuk interaksinya adalah karena kontaknya lebih besar, sehingga di sini orang tua harus memahami anak. Yang terutama tentang pemakaian gadget ya, pemakaian alat komunikasi digital. Di sini HP Android ya, atau laptop dengan koneksi internet. Di sini anak-anak mengakses perangkat tersebut untuk melaksanakan tugas-tugas sekolahnya atau tugas kuliahnya ya. Tetapi Anda perlu mengingatkan untuk mereka bisa beralih dari kegiatan itu ketika sudah cukup untuk kepentingannya. Mungkin dia juga perlu say hello dengan temannya, karena kondisi tidak ketemu, mereka butuh media sosial ya. Mereka butuh mengakses informasi-informasi yang penting. It's okay, tetapi artinya bahwa di sini orang tua memantau seberapa anak menggunakan waktunya untuk menggunakan media sosial dan perangkat elektronik untuk kegiatan hariannya. Supaya apa? Supaya anak tidak terjebak kepada rutinitas statis, sehingga dia ketika ada periode off, dari situ dia akan merasa kosong ya. Itu yang kedua, pemantauan. Terus selanjutnya, jadi yang kedua adalah komunikasi ya. Jadi saya sampaikan saja untuk kunjungan konsultasi ke psikolog terkait dengan hubungan ibu dan anak, hubungan ayah dan anak, hubungan antar anak di dalam keluarga di masa pandemi ini, kasusnya naik ya. Dari kunjungan ke klinik saya maupun ke klinik teman-teman ini, mereka menyampaikan memang ada kenaikan yang signifikan untuk kasus-kasus remaja ya. Jadi sebetulnya kasus-kasus yang datang kepada kami itu tidak kasus yang kompleks, tetapi karena berkembang, dibiarkan, dan mereka tidak ada titik temu, sehingga itu menjadi masalah, menjadi konflik ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak perlu melihat bahwa ketika dalam pola-pola bukan COVID, Anda ketemu dengan putri-putri Anda, putra-putri Anda dengan waktu yang terbatas, ini banyak hal yang terlewat. Artinya juga waktunya tidak seintens ya. Tapi ketika Anda WFH, ibu bapak juga di rumah, terus anak-anak juga tidak sekolah di rumah, mereka ketemu dengan Anda waktunya lebih banyak dan lebih deep atau lebih mendalam ya. Jadi keluhan banyak anak menyampaikan bahwa ibu saya lebih cerewet di masa pandemi, terus ayah saya lebih protektif di masa pandemi, saya nggak punya pilihan hidup di masa pandemi ya. Jadi saya harus mengikuti apa saja aturan ayah ibu. Mereka tidak percaya bahwa saya belajar, dikira saya mengerjakan yang lain. Saya merasa nggak diperhatikan, saya merasa banyak keluhan anak-anak remaja. Jadi intinya adalah mereka mengalami perasaan tidak nyaman ya. Mereka kaget, mereka gagal adaptasi karena kondisi ini memang kondisi yang baru, perubahan yang kompleks, dan juga kemampuan mereka untuk mencakup semuanya terbatas. Sehingga di sini saya perlu menyampaikan ke Bapak Ibu untuk lebih
dalam berkomunikasi, komunikasi yang asertif, komunikasi yang lebih memberikan pilihan, dan juga hindari untuk bukan cerewet ya bahasanya, terlalu mengarahkan yang membuat anak-anak merasa terkekang gitu ya. Jadi Anda punya batasan, dan batasan itu bisa dilakukan dengan konsisten. Nah, itu lebih baik daripada ketika Anda memberikan aturan, berjalan, terus selanjutnya tidak. Anda terus ketika menemukan temuan Anda menjadikan itu masalah besar. Nah, anak-anak merasa tidak nyaman. Nah, bagi anak-anak remaja ya, percayalah bahwa Bapak Ibu Anda itu mengarahkan Anda untuk tujuan yang baik ya. Jadi dia ingin Anda terarah, dia ingin Anda dilatih untuk keterampilan, mereka ingin Anda tidak membuang-buang waktu percuma ya. Jadi mungkin saja komunikasi yang harus dibentuk di sini. Oke, walaupun tidak suka, tidak nyaman, tetapi tetaplah untuk menghormati orang tua ya. Orang tua menyampaikan maksudnya, menyampaikan arahannya, pasti ingin ke arah yang lebih baik. Oke, itu tentang komunikasi. Terus selanjutnya akses terhadap berita-berita COVID ya. Banyak orang merasa cemas ketika menyerap berita COVID terlalu tidak tersaring. Kadang-kadang publikasi di media sosial yang tidak seimbang antara realitas dan resikonya, sehingga orang akan merasa bahwa ancaman COVID ini sangat besar ya. Walaupun kita perlu waspada, tetapi kita perlu membatasi untuk mencerna informasi, menyaring informasi sehingga tidak merasa cemas ya. Terus selanjutnya adalah ketika sudah terjadi kecemasan, bapak-bapak dan ibu-ibu silahkan bisa menyampaikan bahwa kecemasan itu wajar. Nah, juga adik-adik ya, kecemasan itu wajar. Karena perubahan besar dalam hidup pasti butuh adaptasi. Proses adaptasi menimbulkan perasaan tidak enak. Perasaan tidak enak, complicated dengan hal-hal faktor-faktor yang lain bisa membuat kita merasa tidak nyaman, sedih, stres, bahkan menjadi depresi. Tapi yakinlah bahwa itu sesuatu hal yang bisa di manajemen ya. Jangan fokus terhadap masalah COVID, tapi isilah hari-harimu, hari-hari Anda dengan hal-hal yang lebih manfaat. Sehingga waktu-waktu ini tidak menjadi waktu-waktu yang kita dikendalikan lingkungan. Oke ya. Ingat Napoleon pernah bilang bahwa I am an environment. Jadi saya adalah penentu lingkungan saya ya. Jangan lingkungan mengaruhi Anda. Sehingga di sini Anda bisa mengelola diri Anda dengan baik. Dan juga efek-efek yang negatif bisa diminimalisir. Oke teman-teman, itu terkait dengan kesehatan mental remaja di masa pandemi. Tetap waspada, tetapi jangan ketakutan berlebihan, jangan juga mengabaikan ya. Setelah pandemi berakhir, semua akan menjadi baik-baik aja, dan kita akan mendapatkan satu pola-pola yang pasti akan menyenangkan, dan kita mengambil hikmah dari semua yang kita jalani ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk semuanya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.